Seolah-olah bayar DP, tetap kita harus ada bukti transfer 200 juta. Nah, itu sulit. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Di video hari ini saya akan membahas tentang pembelian properti tanpa modal ya. Sebenarnya ini topik udah basi ya, udah agak basi, udah lama dan sudah banyak diajarin oleh orang-orang. Nah, tapi di video ini saya akan membahas apakah pembelian properti tanpa modal itu apakah masih relevan di tahun 2021 ini. Karena apa? Karena seperti yang teman-teman tahu, regulasi atau peraturan-peraturan itu kan selalu berubah dari waktu ke waktu ya. Nah, mungkin 10 tahun yang lalu peraturannya itu beda dengan sekarang. Nah, sekarang saya mau bahas di sini kira-kira masih memungkinkan nggak sih kalau kita membeli properti itu tanpa modal gitu ya. Tanpa modal itu maksudnya tanpa kita harus mengeluarkan DP gitu. Oh ya, sebelum mulai saya akan bahas menyamakan persepsi dulu ya. Tanpa modal itu sebenarnya bukan benar-benar tanpa uang ya. Tanpa modal itu kalau menurut saya adalah tidak menggunakan uang kita sendiri gitu. Karena namanya orang melakukan sesuatu ya di dunia ini yang materialistis ini semua pasti butuh uang gitu. Jadi kalau teman-teman tanya tanpa modal bener-bener nggak keluar uang sepeser pun, itu menurut saya nggak mungkin. Nah, tapi kalau tanpa modal maksudnya kita nggak mengeluarkan uang kita pribadi, itu masih memungkinkan. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Oke, kita mungkin flashback dulu ke beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, itu pembelian properti tanpa DP, tanpa modal, akan mendapatkan cashback bahkan untuk beberapa properti yang benar-benar murah, itu masih sangat gampang ya untuk dilakukan. Karena apa? Karena dulu peraturannya itu tidak seketat sekarang. Nah, yang saya perhatikan di sini ada dua peraturan baru yang sudah berlaku sekitar beberapa tahun belakangan ini yang membuat kita semakin sulit untuk melakukan apa yang namanya pembelian properti itu tanpa DP atau tanpa modal atau bahkan mendapatkan cashback. Nah, apa aja peraturan-peraturan itu? Peraturan yang pertama adalah yaitu saat ini kita kalau mau AJB, nah kita kalau mau jual beli itu kan kita harus tanda tangan AJB ya, akte jual beli di notaris, dan AJB itu sekarang bisa dilakukan, bisa ditandatangani, bisa divalidasi itu kalau kita sudah membayar pajak dulu. Jadi kita harus melunasi pajaknya dulu. Jadi untuk penjual dia harus melunasi pajak penjual dulu. Untuk pembeli dia harus melunasi pajak pembeli dulu gitu. Kalau dulu bisa sebelum bayar pajak itu bisa kita tanda tangan AJB dulu, kita proses dulu baru kita bayar pajak. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Sekarang bayar pajak dulu dan harus validasi dulu oleh kantor pajak atau oleh BPKAD setempat. Nah, di sini problemnya apa? Berarti kan kita kalau misalnya mau transaksi kan harus bayar pajak dulu. Nah, pajaknya dari mana nih? Pajaknya itu kan harus keluar uang gitu loh. Nggak bisa kita pajak itu nggak keluar uang gitu. Orang kita kalau mau AJB itu diminta kok ininya form bukti pembayaran pajaknya yang sudah di-stempel, sudah divalidasi oleh institusi yang berwenang gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, kesulitan yang pertama adalah pembayaran pajak sebelum kita tanda tangan AJB. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu kita sekarang ini harus membayar DP dulu kepada penjual, kepada si pemilik properti ya. Contohnya gini, saya mau beli properti harga 1 miliar misalnya. Nah, biasanya bank itu minta kwitansi, bukan kwitansi sih. Kalau kwitansi gampang ya bikinnya, bisa di asal tulis aja gitu. Bank itu akan meminta bukti transfer ya. Jadi kalau misalnya contohnya gini, kalau 1 miliar, kalau bank itu membiayai 80%, berarti kita 20% itu kan harus menyiapkan DP. 20% itu kan berarti 200 juta. Nah, 200 juta itu bank itu meminta bukti transfer. Nah, bukti transfer itu kan susah ya untuk dalam tanda kutip kalau dipalsukan tuh susah.
Tapi kan apalagi kalau dia minta mutasi rekening dari pihak kita dan dari pihak penjual, itu kan lebih susah lagi gitu. Nah itu tetap kita berarti membutuhkan DP, meskipun jika properti yang kita beli itu misalnya ada di kita lakukan appraisal nilainya 1 miliar, tapi ternyata kita beli properti tersebut harganya misalnya 600 juta. Nah, bank itu membiayai 800 juta. Berarti kan selisihnya sebenarnya kita dapat lebih, itu sebenarnya pencairan kredit itu kan 200 juta. Nah, tapi sebelum kita bisa mencairkan kredit tersebut, kita bisa mendapatkan cashback. Namanya cashback ya, yang 200 juta itu ya. Kita bisa mendapatkan cashback 200 juta itu, kita harus melakukan pembayaran DP dulu, seolah-olah bayar DP gitu ya. Seolah-olah bayar DP, tetap kita harus ada bukti transfer 200 juta. Nah, itu sulit dilakukan kalau kita yang belum pengalaman, belum tahu triknya, masih baru dalam melakukan hal ini, itu yang agak susah. Jadi dua hal tersebut yang membuat kita sekarang ini susah untuk mempraktekkan membeli properti tanpa DP, tanpa modal sama sekali, apalagi dapat cashback-nya. Nah, dapat cashback-nya ini juga problem berikutnya nih. Misalnya tadi kita sudah bisa membereskan semua ya, misalnya DP-nya kita pura-pura transfer, terus nanti orangnya suruh transfer balik ke kita, itu bisa. Terus misalnya kalau pajaknya, pembayaran pajaknya itu kita sudah bayar, terus karena kita nggak punya uang, kita pinjam uang orang dulu gitu kan. Nah, itu kan berarti kan kita nggak keluar modal juga kan, nggak keluar modal dari duit sendiri gitu. Tapi kan kita terpinjam uang gitu dari orang lain. Gimana caranya supaya pajak itu bisa terbayar? Oke, misalnya dua hal tersebut itu sudah bisa ditangani ya, sudah selesai. Nah, kita masuk kepada problem berikutnya. Problem berikutnya adalah bank itu kan mencairkan kreditnya itu kan ke rekening si penjual ya. Jadi memang dia mencairkan ke rekening kita, tapi cuma lewat doang. Dia seolah-olah mencairkan kita, terus nanti kita duitnya itu didebet untuk masuk ke rekening si penjual. Nah, problemnya apa? Sebenarnya kalau kita main properti tanpa modal atau yang dapat cashback, pencairan cashbacknya ini problem karena kita harus meminta dari orang yang memiliki rekening tersebut. Nah, kalau orang itu tiba-tiba nggak transfer duitnya atau tiba-tiba kabur, ngilang, duitnya diambil dia, lah kita malah konyol kan, kita jadi mau untung malah buntung gitu. Nah, makanya kalau menurut saya itu di lapangannya membutuhkan jam terbang ya, membutuhkan jam terbang yang tinggi, membutuhkan pengalaman, membutuhkan network, membutuhkan skill negosiasi, membutuhkan skill komunikasi, segala macam. Itu membutuhkan segala macam banyak yang harus kita siapkan dan harus kita lakukan. Makanya sekarang ini pembelian properti tanpa modal, tanpa DP, apalagi yang dapat cashback, itu menurut saya sekarang sudah agak sulit ya, dalam tanda kutip agak sulit, dan mungkin bisa dibilang agak tidak mungkin buat orang yang baru terjun ke properti, baru mulai. Kalau kayak saya masih memungkinkan, karena ya saya ininya pelurunya udah lengkap ya, pelurunya udah lengkap. Saya tahu gimana caranya untuk dalam tanda kutip mengakali permasalahan-permasalahan yang ada, gimana caranya kita membutuhkan uang untuk DP atau pajak itu tapi tidak harus dari uang kita sendiri. Itu saya punya pelurunya lengkap gitu. Jadi buat saya itu lebih gampang dibandingin buat orang-orang yang benar-benar baru dan benar-benar newbie di properti. Nah, kalau teman-teman sekarang mungkin punya teman-teman yang nonton video ini mungkin punya cara baru gitu ya, cara baru atau ada konsep baru mengenai pembelian properti tanpa modal ini, mungkin teman-teman bisa ikut sharing dengan tulis komen di bawah, atau teman-teman misalnya mau tanya macam-macam lebih lanjut mengenai hal yang saya sampaikan ini, silakan komen juga, nanti saya akan berusaha untuk menjawab. Nah, saya akan menyimpulkan video ini, berarti pembelian properti tanpa modal untuk kondisi sekarang ini agak sulit dilakukan, tapi saya selalu berpesan bahwa jangan pernah menyerah ya. Kalau kita udah bilang tidak bisa dulu di awal, kita sudah nyerah dulu ya, akhirnya ya kita tidak akan bisa melakukannya gitu. Tapi kalau kita belajar terus, kita mulai terus, kita
cari informasi, menjalin network segala macam, kita bisa melengkapi peluru yang kita punya, itu masih memungkinkan untuk dilakukan, dan saya pun membuktikannya. Meskipun dulu setiap tahun saya bisa mungkin dapat 3 atau 4 properti yang model kayak gini ya, tapi kalau sekarang paling ya setahun sekali. Tapi setahun sekali aja kan sebenarnya kan udah oke banget gitu loh. Jadi kita bisa beli properti tanpa keluar uang sama sekali, malah dapat cashback untuk sebagian kasus. Cashbacknya itu nanti bisa untuk renovasi, untuk perbaikan rumahnya, supaya rumahnya itu kita bisa, misalnya kita convert ke kos-kosan, atau kita convert ke sesuatu yang bisa menghasilkan passive income untuk membayar angsurannya gitu. Itu lebih bagus lagi. Jadi yang paling bagus, yang paling susah juga untuk didapatkan adalah properti yang belinya tanpa DP, terus dia properti tersebut juga kita nggak perlu ngangsur. Kita keangsurannya itu akan dibayar oleh passive income dari propertinya tersebut. Jadi properti tersebut dia membayar dirinya sendiri gitu loh. Dia membayar angsurannya dirinya sendiri. Dan akhirnya nanti setelah 10 tahun, setelah 15 tahun, setelah kreditnya kita lunas properti itu, jadi kita bisa dapatkan secara free gitu. Nah, konsepnya sebenarnya sederhana ya. Konsepnya sederhana seperti itu, cuma memang pelaksanaannya membutuhkan pengalaman, dan kalau bisa sih ada backup, ada support dari orang yang sudah biasa melakukan ini. Oke teman-teman, mungkin hari ini, video ini saya cukupkan dulu sampai sekarang. Jangan lupa subscribe channel ini jika merasa bermanfaat. Support terus saya untuk selalu membuat video-video yang berguna buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga komen, like, share kalau perlu ke teman-teman yang membutuhkan. Dan saya berterima kasih karena udah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah!